A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana di situ Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Bulan di mana panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa Ramadan. Semoga pada bulan suci Ramadan kita kali ini kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan rezeki untuk dapat melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini izinkan kita bersama akan membahas tentang hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, apa saja yang membuat puasa itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu adalah tidak ikhlas. Perintah puasa bulan suci Ramadan, Allah memberikan perintah puasa wajib, itu harus kita laksanakan dengan ikhlas. Apabila kita melaksanakan puasa itu dengan keterpaksaan, atau mungkin karena kita takut dengan orang tua, takut dengan guru, kemudian takut dengan atasan, atau mungkin kita merasa malu kalau kita diketahui oleh teman kita, tetangga kita kalau kita tidak berpuasa, maka kita ikut-ikutan puasa. Maka dari situ otomatis hati kita menjadi tidak ikhlas untuk melaksanakan puasa. Kalau hati kita tidak ikhlas, maka otomatis Allah akan membuat sia-sia puasa kita pada hari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sholat. Sholat adalah wajib, sholat 5 waktu. Kemudian pada bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk dapat menambah sholat-sholat selain sholat 5 waktu. Bisa sholat sunnah, duha, kemudian sholat tarawih, karena sholat tarawih itu juga adanya pada bulan suci Ramadan. Sholat lain dan sholat lain sebagainya. Karena sungguh pada bulan suci Ramadan ibadah sholat sunnah itu akan bernilai sebagaimana sholat wajib pada waktu bulan suci Ramadan. Apabila kita meninggalkan sholat, misalkan kita memaksimalkan sholat tarawih, ternyata pagi harinya kita tidur, akhirnya sampai siang kita tidur, ternyata kita meninggalkan sholat zuhur, itu sama saja otomatis puasa kita akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita biasanya kalau waktu ibadah puasa
Itu kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Ada kegiatan yang pertama, biasanya pada bulan suci Ramadan, hari pertama itu sholat tarawih, kemudian sholat isya, itu kebanyakan jamaah pada suatu masjid, rumah ibadah pasti penuh. Tapi untuk hari ketiga, 5, 7 atau mungkin 10 hari terakhir, kebanyakan sudah banyak agenda kegiatan. Yang sering kita lakukan kegiatan mungkin ada ngabuburit, ada juga buka bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbelanja. Nah, di situ kebanyakan kalau kita melaksanakan buka puasa bersama dengan teman-teman, bersama dengan atasan, pasti di situ kita mencari rumah makan yang banyak, yang ramai, otomatis menunggunya lama. Sedangkan kita menunggu lama, kita makan bersama, akan berbuka, ternyata di situ kita sudah ketinggalan sholat maghrib, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Mungkin dilanjutkan dengan berbelanja. Berbelanja kita otomatis biasanya akan meninggalkan sholat tarawih. Meninggalkan sholat tarawih, kemudian kita sudah makan, mungkin sudah capek, akhirnya bangun-bangun sudah subuh. Di situ mungkin kita juga akan meninggalkan sholat isya. Nah, itu dengan kegiatan yang seperti itu akan membuat puasa kita menjadi sia-sia. Semoga kita dapat memanage waktu untuk acara-acara tersebut. Kemudian yang ketiga yang membuat puasa kita menjadi sia-sia, yaitu adalah ghibah. Ghibah sering kita laksanakan atau kita lakukan secara tidak sengaja. Ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, otomatis kita akan mencari kesalahan orang lain. Karena ghibah juga termasuk perbuatan yang tercela, maka pada waktu bulan suci Ramadan kita kali ini, semoga kita dapat menjauhi sifat ghibah atau perbuatan ghibah, sehingga puasa kita juga tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perbuatan marah. Marah juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari puasa adalah menahan lapar atau menahan dari makan dan minum. Di sini ketika kita berpuasa, selain kita menahan lapar, makan dan minum, kita juga harus bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu maksudnya kita ketika akan marah, maka di situ jangan sampai kita bisa marah, harus bisa menahan diri. Kalau kita bisa menahan diri, insya Allah puasa kita akan utuh. Tetapi kalau kita tidak dapat menahan diri, maka puasa kita juga akan menjadi sia-sia. Selanjutnya yang kelima adalah berbohong atau berdusta. Biasanya kalau di luar puasa kita tidak sengaja juga mungkin berbohong kepada orang tua, kepada atasan, atau mungkin kepada teman kita. Pada waktu berpuasa kita sebaiknya juga menjauhi kegiatan berbohong. Karena dengan berbohong maka otomatis puasa kita juga akan menjadi sia-sia. Dan masih banyak lagi maksiat-maksiat pada waktu puasa yang tidak boleh kita kerjakan. Mungkin ada berzina, berpacaran, kemudian menonton pornografi, mengumbar aurat, dan lain sebagainya. Semoga pada bulan suci Ramadan kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan kita kali ini, saya mohon kepada kita dan seluruh pemirsa untuk banyak membaca Al-Quran, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak membaca murotal Al-Quran. Kalau bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin bisa kita gunakan waktunya untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Semoga puasa kita pada bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.